dengan rencana kita bahwa di pertemuan minggu lalu di kantor urusan agama kita Kabupaten Bogor kita membicarakan dan merencanakan akan mengadakan pertemuan penjuru agama honorer atau juga dari sendiri rapat kerja untuk program kerja paling PRW tahun 2020-2024. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, walaupun ada mungkin teman-teman kita yang bisa hadir sambil menunggu karena ini sudah dengan yang diceritakan kemarin bahwa tempat ini nanti setelah itu akan dipakai oleh akan media ya. Jadi kita mohon juga semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Mengenai kita dan bisa hidayat, semoga diberikan kesehatan, keberkahan dan selalu kita semua untuk lebih baik dan lebih maju. Teman-teman PAH jiwa agama yang hormati dan juga saya banggakan, wabil khusus terima kasih kepada Ustazah Sofia yang telah menyediakan tempat dan segalanya ya, demi lancarnya acara ini. Dapat terima kasih dan semoga membalas dengan untuk mengawali acara kita. Mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara kita, niat kita Allah kabulkan dan memberikan keberkahan. Kalau ini ya wabillahi niyatin shalihah ya Nabi Al-Fatihah. Iya karena rumahnya sekali baik, mohon maaf sebelumnya, sebelum nanti kita masuk ke acara pokok yaitu acara prakerja. Kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa di antara teman-teman diusahakan untuk bisa memberikan program masukan apa yang akan kita lakukan dalam 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Karena kita cukup panjang sampai dengan Desember 2024, 30 Desember kalau soal SK ya. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu pertama selamat menikmati ya, dan menggunakan atau ya dipakai apa aja lah yang telah masuk ke rekening teman-teman sekalian. Alhamdulillah Juninya sudah keluar, tapi kita belum laporan gitu ya. Juninya sudah keluar, kalau belum diserahkan. Jadi sebelum kita masuk saya tambahkan dulu. Kemarin pun masih ada laporan yang dikembalikan lagi ya, dikembalikan kembali dari kemenang. Nah ini juga sekali lagi ini kita juga termasuk ya punya saya belum dijilid lagi karena takut tidak perubahan. Tinggal kita nunggu lagi informasi dari Sofian. Karena bila banyak ikut di sana ikut. Siapa terima? Harus ke sini Pak karena belum itu. Nah ini karena ini jadi dari laporan Pak Pak belum kita jadi lagi karena memang kemarin masih ada berita ada yang dibalikin lagi. Cuman permasalahan di mana masih kita belum masih seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua mengenai ini Pak program kerja ini saya tidak akan ngomong lebar. Saya minta dari Pak Usep dulu Pak untuk menyampaikan suatu hal sebagai motivasi buat kita Pak, arahan buat kita dalam program kerja ke depan. Lagi ya itu saya berikan waktu kepada Bapak Usep ya Pak untuk memberikan kami dulu sebelum kita masuk program kerja, memberikan masukan, motivasi, dan arahan untuk kami semua. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Usep. Silakan Pak. Waalaikumsalam.
aula dan memang tradisi ini sifat kita sama itu rapat itu tidak hanya di kalau saja tapi di semacam media komunitas atau ya itu menjadi kata tulis kita tapi ini ya bahwa jangan aja nanti kalau nanti ini kita mau dilanjutkan rapat keliling ada yang kita rekod nanti kita sekarang aja kalau dia tahu Ya sama. Ketua Yayasan Golden membuka masjid terus dipakai. oh gitu Jadi BSM maka di masjid Golden. nah, kita nanti di sana itu salah satu tawaran yang kita kan jangan saat enak ya bisa tidak hanya basecamp juga mungkin ada bentuk kegiatan yang akan kita koordinasikan dengan bagian agama. Nah ini perlu dilanjutkan seperti ini. Saya pikir suasana kalau di kawasan memang pertama kita akan terus aja bisa kondusif lah ya. Dari suasana kita kurang ini kali memang juga tempat publik itu kan tempat yang mampu. Lalu kita memang khusus buat pertemuan kan, tapi kita kan pelayanan ya. Saya juga kalau nggak tahu dia agak sedikit berdoa dia harus kan semari kan jadi ke fokus. Bener kan? Oh kan saya harus seperti itu. Oh jadi kan jadi kan gitu. Kamu kita tanya waktunya dia nggak mungkin kan? Kan luas. Oleh manusia kan alasan bagi rapat dia gitu. Terus ya. Juga sama. Nanti saya siapkan ruang terbuka. Nah, rencana awal kita ini sebetulnya kan ya dan kedua juga masih banyak sudah mulai saja tapi mulai mudah-mudahan Allah balas dengan apa yang kita. Nah, memang videonya sekarang ini kita dapat merespon beberapa kita ide-ide serangan sesuai dengan kita bicara program itu kita bicara program itu kan ada konsep seperti market atau selling. Bicara selling itu apa yang kita punya jual aja. Nah, tidak perlu orang itu butuh tidaknya tetap orang itu jual sales. Tapi kalau marketing itu adalah aksesoris bukannya kemudian kita buat produknya itu. Jadi kita ini adalah bagian dari masyarakat. Kita dari masyarakat untuk masyarakat. Artinya sebelum kita membuat program kita bisa menyerap aspirasi atau menganalisa, melihat kondisi seperti apa yang sesuai. Bolehlah kita juga punya program yang bagus, tapi kemudian juga bisa diadaptasi dengan kemampuan dan kondisi lokal. Kalau kita ini kan kerja kita ini kerja anggaran ya. Walaupun yang dia ikhlas dengan anggaran untuk kerja. Kita kerja kita ada anggaran menentukan. Nah, artinya yang program-program yang kita kerjakan itu adalah memang tupoksi kita aja. Artinya berkaitan tupoksi kita dan jamaah kita sendiri. Jangan
Ya memang harapannya kita bisa membuat program yang sebagai kecamatan yang mengundang banyak unsur lebih heboh, gitu kan lebih keren. Keren, lebih eksis lah. Karena kalau kita punya kemampuan itu untuk mencari dana, silakan aja. Tapi ya, silakan aja. Saya tidak mengecilkan potensial semua calon. Juga jaringannya bisa, kan? Silakan aja kalau ada kita respon, kita bareng-bareng kita yakin. Ketika coba mematikan diri itu bisa enggak? Silakan jadi apa aja bebas-bebasnya. Apa aja ini, apa aja rencananya sekarang. Nanti kemudian kita inventarisir dan dia organisasinya apa sebagainya. Jadi sekarang kita semacam rapat komisi tapi personal ya sesuai dengan kita gitu kan. Kita berkebutuhan ini tidak ada pemimpin inilah rapat siapa semuanya kita isi program yang sesuai yang artinya kan ada SWOT ya STEM opportunity gitu kan. Peluang kita bisa rencanakan ini kita punya kemampuan kita ada nggak, kemudian hambatannya bagaimana gitu kan. Kita terus bisa kalau kita diskusi aja udah bawa bahan dari rumah kan ya benar kan kayaknya ya harus buat lagi diskusi kalau memang sudah ada sudah itu yang pertama. Yang kedua tetap kita senantiasa membangun niat yang bicara anak dekat berkaitan dengan kita bukan kalau visibilitas gitu. Itu ada pasang surut tantangan baik secara internal dan eksternal bahkan biasanya dan tidak kemungkinan perumpamaan diri menghasilkan yang kita dan bahwa murid itu adalah dari seorang dai seperti jaga tidak untuk tapi kita sebagai sebagai motivator katalisator dan tapi faktornya apa? Kita harus tampil dengan masyarakat, memberikan pencerahan, mengedukasi masyarakat, khususnya di bidang keagamaan. Pun artinya keagamaan dalam konteks seorang penyuluh itu bukan ansih agama dalam hal ribawi, tapi juga seluruh bidang-bidang itu kesehatan ekonomi apapun itu kita masuk bukan tapi bahasa agama. Jadi sebagai motivator dan kan indikasi keberhasilan guru itu kan memang sangat kualitatif. Tadi kan tidak bisa berat angka ya, tapi kan terlihat mungkin dari binaan semua ada peningkatan jumlah ada kesadaran di mana hal yang bisa dibaca dari antusias ibadah naik itu kan selalu indikasi kecil dari keberhasilan itu atau tidak adanya pelaku siapa apa. Insya Allah ini keberkahan. Yang kedua sebagai katalisator kita sebagai bisa menjadi penyambung dalam sampai itu justru menjadi bensin ya menjadi provokator. Tentulah di masyarakat itu akan banyak kesiapan akan ada kita diharapkan harus bisa menengahi itu, menjembatani itu, minimal fungsi-fungsi kita sebagai tidak menjadi penyulut lah, tetap menyembuhkan. Pasti ada dalam kontra. Minimal personal kita sebagai penyulut itu juga menjadi sebuah teladan orang lain, perilaku kita katalisator. Misalnya sebagai katalis, sebagai perekat. Dan sebaliknya justru kita menjadi salah satu bagian protektor. Bicara kebenaran memang perlu kita perjuangkan. Kita harus berpihak. Benar. Hak batil itu ada dua kubu yang tidak satu ya. Kalau disuruh mobil tapi tidak menyerah dulu.
Tapi kita harus punya sikap jelas. Nah, ketika kita bersikap harus tegas juga kita harus punya strategi. Jangan sampai Yudhul Hakut maksudnya benar tapi caranya salah. Itu yang kita jauh. Kedua sebagai stabilisator. Stabil itu tadi. Kita fungsinya sebagai mediator, sebagai penyambung, pengerat di masyarakat juga akan muncul stabilitas keamanan bagi kami dengan kita yang persuasif. Karena untuk sebatas edukasi itu aja, edukasi itu memberikan masyarakat tentang proses kita atau bagian zakat, edukasi masyarakat bagaimana bagian Bahkan zakat itu kan turunannya zakat untuk sedekah bagian dari sobat. Sepertinya minum zakat, karena wajibnya zakat berarti umat wajib kaya kan gitu. Lihat, menjadi mustahik aja. Kan biasanya kita itu di Malaysia nih, ada kaum di Malaysia tuh yang ngantri punya kiri-kiri yang ngantri mustahik kan tidak ada. Itu bedanya. Jadi keberhasilan Ustaz Jahid sebagai guru zakat itu ketika pertumbuhan bujang tiap tahun. Ya. Luar biasa, berarti ekonomi ini luar biasa. Berarti kalau sebaliknya, orang mustahik yang banyak. Tidak ada dari penyuluh bidang mustahik dari. Ya, kalian jangan mustahik. Aku juga lagi mustahik. Iya. Malu. Seperti itu. Maksudnya indikasi itu ya. Kita menjawab berproses lah. Berjuang tuh ulah sampai berjuang walaupun kita bergerak juga laksanakan. Berjuang itu mungkin ada gerak upaya itu. Saja. Gitu daripada dia bergerak walaupun belum bisa merangkak naik itu berjuang. Itu jadi tetap menjadi hasil. Nah, tadi program-program ini juga nanti yang kita bahas ke depan, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bagian dari tugas pokok, bagian tugas pokok kita yang silakan untuk bidang itu beberapa apa yang masuk pada bidang masing-masing, model itu bagaimana penyuluhan itu ternyata berbeda dengan teknik, berbeda dengan cara, berbeda dengan yang lain. Jadi menyuruh pilih-pilih sekolah formal juga. Coba kalau dari buku besar ini, itu sekali ada rencana 1 tahun, operasional 1 bulan, 1 minggu. Itu dia silabusnya ada kajian rumusan materi. Oh udah desain materi sebetulnya, targetnya apa? Tahu sebetulnya itu, sekolahan lebih rumit sekolahan. Benar. Betul lagi. Kalau mau itu orang serius, itu dilaksanakan semuanya jadi profesor ya. Benar. Benar itu. Boleh kan? Buku senang teman. Ya kayak pelajar putih lah. Ya kayak gitu. Bikin materi aja ada membuat rumusan materi, desain materi bagaimana. Kita ini tiap golongan itu beda-beda. Kalau saya golongan C, ya kita harus buat memang membuat video, membuat film. Jadi cara radio terus sudah ke sana lingkungan ini apa objek dakwah. Nah, kan kita adalah kita kerjakan saja, tapi konten dakwahnya ya tidak terlepas dari minat kita. Kemudian juga pemasannya kita harus variatif lah. Jangan aja video turun aja yang memang kita punya peluang, punya mampu kerjaan gitu. Dan peluang tawaran kita respon bagaimana orang-orang kita maksimalkan dari masalah masjid. Begitu. Apa nih? Ngajarnya pasal kita. Semua besar semua ini, masya Allah semua. Ya, kemajuan pemuda kemah 1 minggu, ayo tempatnya ada di Gunung kan? Bukan kemah.
kuliah subuh, kuliah asar, ke maghribnya. Materinya kan pas itu. Sehari 4 kali kuliah. Iya. Lebih kampus itu. Kalau S1 kan genok. Kalau kuliah subuh kan udah biasa ya. Kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya, berapa apaan. Itu aja gambaran punya itu lah. Saya insya Allah kita niatkan bagi kedepannya kita bersama. Saya pikir kalau tadi bilang nominal itu mungkin ya syukur ya. Pasti orang kalau bicara nominal berapapun kurang aja. Mau masih. Kecuali besar jari. Belum diambil ya. Belum banyak foto dia. Belum ada kita jajan. Untuk nasional mulai mana? Baik, pasti kalau dikira kurang bisa benar itu relatif. Ada semakin bisa juga kurang. Betul. Ini masih berjasa. Baik, kita maaf. Bahkan memberikan salam. Terima kasih kepada Pak Kapolsek yang telah menyampaikan arahan, saran dan motivasi untuk semua. Terutama tadi saya berbawahi dari materi-materi atau ketika kita mengadakan penyuluhan bahwa semua ini bukan taklik ya, bukan juga istilahnya kita seperti ini kata dikatakannya. Yang jelas sebenarnya memberikan suatu masukan ataupun bimbingan ke masyarakat agar mereka lebih memahami ya, terutama di bidang-bidang yang mungkin kita pegang seperti itu berupa dari yang aku sampaikan dalam setiap materi bulanan. Ini juga saya sampaikan dari terima kasih itu harus ada materi yang khusus dibuat tentang yang kita pegang. Bidang masing-masing itu tidak bulan lah pernah ada. Jadi kalau tidak 8 kali pertemuan di satu kali pertemuannya harus ada pembahasan tentang materi khusus kita. Dan saya nih tarian kepalan ya minimal ini lah. Terus itu ada kaitan dengan yang saya pegang jangka terus nah lanjutkan ya. Ini sudah ada. Jadi saya sekarang ingin ada kalau ya setoran dari teman-teman yang sudah saya sampaikan kemarin, coba ditulis dulu, disampaikan kita nanti kita akan bahas bersama program-program yang akan kita jalankan untuk 4 tahun ke depan. Ini nanti kan karena apa? Karena setelah ini kan tadi ya kalau memungkinkan kita di KUA nya akan kita kurangi untuk kayak gini. Dan mungkin ke depan akan berjual lah kayak gini. Cuma tadi tetap kan kalau KUA itu wajib. Kalau itu kedatangan itu wajib sebenarnya. Sama kayak juga ya. Jadi kalaupun juga absen ke kantor KUA itu seminggu saya itu wajib itu. Juga wajib. Jadi walaupun kita nggak ke sini, mungkin ya nanti dalam sebulan hari itu ya ada absen di sana. Kan kita jadwal itu gimana sih ya? Ya makanya gitu. Udah sip ya. udah ada saya itu. Coba kalian dibacakan saja programnya nanti kita bahas bersama. Karena tidak mungkin kan itu kalau satu orang 5 program nanti semua nggak mungkin kan. Pasti akan kita saring. Yang sama tentunya nggak usah yang berarti kan sudah tinggal program aja. Nah itu teman-teman ini. Pertama dari saya dulu ya. Ini contoh dari saya. Jadi saya makan sederhana, kalau saya kan bagian aliran sempalan dan kebetulan alhamdulillah tabur yang paling kurang lah di bidang ininya orang yang macam-macam bidang nggak ada lah alhamdulillah gitu kan. Dan mudah-mudahan tidak ada begitu, walaupun memang ada sebenarnya, cuman belum dandangan begitu, dandangan begitu ya. Saya pun tahu di beberapa tempat ada indikasi ke sini, cuman tidak. Nih tetap kalau saya terpotong saja dari saya nih. Yang saya ajukan itu pertama tetap kita harus adakan program kunjungan ke instansi, ya. Yang kedua, saya ini juga kunjungan ke tokoh agama. Ini penting untuk silaturahim. Tokoh agama, ya, semua agama. Ya semua kalau
Kalau yang lain apa aja ini FOB, ini semua agama yang saya kemarin, ya semua agama. Terus yang ketiga ke tokoh masyarakat juga dan tokoh adat. Karena ini pun maaf ya, tanda kutip teman-teman sekalian, banyak sekarang masyarakat yang lebih mengutamakan adat daripada hukum yang ada. Ini larinya kadang-kadang ke egoisme. Ini juga mungkin ya terutama banyak sih kayak kemarin masalah zakat dan masalah fawaid, masalah waris. Orang kan kadang-kadang ketika mereka berpikir udah bagi rata tanpa berpikir harusnya didirikan Al-Qur'annya dulu, gitu kan, baru nanti ke kebijakan gitu kan. Ini juga masih perlu dipelajari dulu buat semua. Makanya saya masukkan di sini kalau dari saya kunjungan ke tokoh masyarakat dan tokoh adat. Terus ini penting juga, ini yang sudah terjadwal dan belum terlaksana. Tetap saya masukkan kunjungan ke semua bayi taklim yang ada di wilayah Kecamatan Langunur, terutama tadi yang memang minimal pegangan kita lah, gitu termasuk tadi gitu. Kalau pembinaan kita kalau tidak semua sudah itu ingin, jangan pikir kayak kirana 8 punya pegangan binaan tapi kurang dengan rakyat gitu, karena binaan gitu. Terus yang terakhir ini termasuk yang nggak terjadi juga, yang saya usulkan lagi untuk program pemerintah Pak, pengisian pengajian di setiap bayi taklim. Ini yang kayak kita ini yang sudah contoh kemarin saya sudah kunjungan ke Pak Mustafa, dan mudah-mudahan Sabtu depan Pak Kope bisa ke saya. Insya Allah saya siap. Panjang umur, siap badannya. Insya Allah kalau begitu juga seperti Pak Kope bilang kemarin, ya minimal air yang menyelipkan bisa diatur lah. Pak Kope iya, Kope. Malam minggu boleh. Malam minggu boleh, bapak-bapak. Ya Pak, bisa pakai Pak Kope ya Pak. Nah ini dari saya, jadi ada nanti silakan teman-teman diskusikan lagi, coba yang dari teman-teman mana gitu. Jadi biar nanti saya tulis yang mau kita rekap dan kita bikin untuk teman-teman depan mana gitu. Biar pas dulu. Silakan dari siapa dulu? Dari muter situ. Ya, bidang ya. Kalau saya kan umum Mas ya Mas. Sudah siap? Kalau saya kan presentasi restoran umum. Pokoknya masuk, mananya masuk. Saya dari apa? Saya kan cair kan ngopi. Iya. Bagian apa? Nah, programnya tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Iya. Saya punya Dari bagian bidang apa? Bidang apa pemberdayaan wakaf ya. Pertama mungkin tentang program pribadi saya sendiri. Iya, Saya mungkin nanti ke depan pengen ada edukasi tentang pemberdayaan bidang saya wakaf. Karena menurut saya untuk saat ini banyak orang yang terutama orang-orang awam yang kurang paham lah tentang wakaf. Orang pahamnya wakaf itu ya tanah doang gitu kan, doang gitu kan. Padahal wakaf itu lebih luas dari tentang tanah. Bahkan orang punya uang cuma 10.000 aja bisa wakaf gitu kan. Itu orang-orang awam jarang tahu. Itu ada rencana Jadi apa? Untuk edukasi semua bisa merasakan, bukan hanya itu, kalau bisa sampai anak kecil pun gitu, anak sekolah juga tahu tentang wakaf. Jadi anak sekolah pun bisa ya, kalau sudah punya tanah tapi bisa berwakaf gitu. Karena kan wakaf itu kan ibaratnya sedekah jariah kan, sedekah yang mengalir terus pahala ya. Walaupun mungkin nanti ada ininya lah, kalau misalkan wakaf uang itu harus dari mana, ada syarat-syarat khusus. Nah itu yang mau saya depan. Jadi saya sudah pribadi ya, program pribadi Edukasi masyarakat tentang wakaf secara luas ya. bidang ya. Terus apalagi sekarang kan lagi masa, tapi itu rencana mungkin nanti kalau misalkan masa normal lah, kopi dulu ya tapi kan buat tahun ke depan nggak apa-apa Iya. ya. Tapi untuk sekarang saya ada rencana untuk pribadi saya sendiri. Ini yang aja nih ya. Kita ini kan sekarang lagi masa pandemi, kita dituntut untuk kreatif, inovatif. Saya lagi ada rencana bikin seperti video. Saya udah kalau YouTube channel YouTube udah lama sebenarnya, cuma nggak jadi bukan dari isi. Kira sekarang juga Sekarang karena ada pembelajaran daring di sekolah, mau gak mau kepala sekolah menuntut kita untuk bikin video pembelajaran. Makanya saya sekali saja Pak juga bikin rencana gitu.
Nah itu untuk program pribadi kan. Penjualan daring. Ya. Kemudian untuk program bersama nih saya ada usulan kalau nanti misalkan ke depan ini kita sudah sudah normal lah ya, COVID sudah nggak ada, kemudian instansi pertama sekolah-sekolah lembaga pendidikan sudah berjalan, rencana kita kunjungan ke sekolah-sekolah, edukasi anak-anak sekolah. Saya pernah di MUI waktu PKU, di PKU itu ujian terakhir itu ada MGTS, MUI Goes to School, datang sekolah-sekolah edukasi tentang Tipah ke school ya. kita nanti Tipah Goes to School gitu. Kita udah sama Pak Tio udah ngomong kalau misalnya mau mulai di Golden siap gitu. Soalnya kemarin juga pas MGTS yang MUI walaupun bukan yang PKU tapi alumni itu yang udah alumni itu di Golden kemarin pas sebelum COVID ya. Itu bagus produknya itu bagus, jadi mengedukasi kemarin itu mengedukasi tentang aliran sesat, terus sama bahaya narkoba, bahaya terlalu bebas. Ini kan cocok di kita bidang aliran semalam ada kan, yang narkoba kan ada, itu cocok buat anak-anak sekolah. Jadi supaya tenang. Yang halal. Yang minimal misalkan minimal dalam satu tahun itu ada 2 kali atau 3 kali berapa gitu kan ya, kita misalkan apalagi misalkan di sini ada yang ngajar di sekolah mana berarti kan udah ada Ini turun paku. Siap. Terus nah itu mungkin dua dulu. ini malam ini bahas apa di ini dulu? Jangan jadi ada yang nulis masalah dari. Baik, saya nulis, Pak. Ya udah, silakan. Silakan jadi Elaborasi dulu di presentasi dulu masing-masing bidang. silakan. Nanti Ya, silakan. Ustaz Tio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. Kecil biar apa? Narkoba dan penyalahgunaan, bukan narkoba, bukan penggunaan narkoba, penyalahgunaan. Alhamdulillah, pilihan di sini ada beberapa program yang saya akan lakukan, tapi yang pertama sudah Pak Soleh sampaikan ya terkait dengan penyuluhan di kaum remaja khususnya di sekolah ya. Karena emang sebagai di juklak yang dulu pernah saya dapat di Medan, bahwasanya salah satu penyalahgunaan narkoba paling kebanyakan khususnya di Indonesia ini pelajar sekitar 3,7 juta kalau nggak salah hampir terinfeksi pelajar di Indonesia oleh narkoba. Ya, jadi sangat rentan paling banyak sekali. Jadi yang pertama sudah dibahas oleh Mas Soleh untuk penyuluhan guru remaja di sekolah itu khusus di bidang saya. Yang kedua untuk keseluruhan terkait masing-masing 8 asnaf ini, jujur saya juga kan orangnya masih awam, tidak seperti para ajunan di sini yang pada dasarnya emang kajian ilmunya sudah pada tinggi. Program yang saya ingin ajukan yaitu masing-masing 8 asnaf punya materi yang akan dibahas nantinya. Silabus. Bukan gitu. Jadi gini misalnya kita kunjungan jadi kita ada kumpulan di suatu hari nanti mungkin bisa dibicarakan, kita sharing khusus hari ini bahas tentang Jakarta, khusus hari ini dengan membawa materi fotokopian atau apapun itu. Jadi bukan hanya kita ngurus masing-masing kita doang, tapi yang lain juga kita pahami. Oh, Pak Mustafa ternyata bukan hanya ngurusin kerukunan umat beragama juga, misalnya kerukunan umat apa gitu dan lain sebagainya. Jadi kita tahu. Ini maksudnya forum kita. Dia forum kita aja. Jadi ntar sharing, sifatnya sharing. Ustaz tentang wakaf itu apa aja, nanti kita sharing berbagi ya. Jadi supaya masing-masing 8 asnaf ini mengetahui lah. Jadi jikalau yang satu asnaf kurang paham, jadi yang lain bisa paham. Udah itu aja. Yang lain harus banyak. Ya, terus ada lagi udah. Udah. Dari Kang udah dulu dari BTK. Yang lain kan? Mau jangan Ada apa? ya,
Ya sebenarnya beberapa program sudah disampaikan ya tentunya dengan tadi yang sampaikan oleh Profesor Asep ini seperti Kalau nggak sama yang nggak apa. sama. Yang Tapi lain. saya membaca ada dua yang disampaikan program kerjanya. Antaranya mendata tempat pemotongan khususnya ayam yang ya, Mendatai pemotongannya. mendata tempat pemotongan khususnya ayam dan koordinasi tentang cara penyembelihannya. Kemudian yang keduanya memberikan sertifikat halal ya, yang ditandatangani oleh Kepala KUA dan Guru Agama setelah tentunya setelah disurvei ke lokasi dan memenuhi syarat penyembelihan secara syar'i. Kemudian supaya bisa terlaksana ya. Mungkin saja yang pasti sedang Dari kamus. Ya itu. Itu ngopi. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan ya? Ya kan ya? Ya kan? Jadi untuk program saya Jakarta sepertinya masih sama seperti yang dulu, yaitu mengoptimalkan hasil jaka terhadap mustahik. Dan mudah-mudahan ke depannya tadi kata Polsek pertemuan musaknya lebih banyak. Programnya apa ini? Jadi programnya untuk peningkatan untuk mengoptimalkan hasil jaka, terus mengelola secara efektif hasil jaka, mengelola ya, jadi memberdayakan jaka secara produktif dari hasil jaka dan lebih banyak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten kasadayana, ketika kita melihat dari sudut pandang dan pengalaman di wilayah, terutama di wilayah Kecamatan Ubud, dikarenakan di Kecamatan Acung ini pemeluk agama itu kan bukan hanya muslim, tetapi non muslim pun banyak. Tujuan saya ketika Rasulullah memberikan pemahaman kepada seluruh umat bahwa terhadap kafir harbi pun kita wajib untuk menjaganya, kita dilarang untuk menjolimi. Jadi saya ingin program ini ingin memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa ketika kita hidup berdampingan dengan non muslim pun kita wajib untuk menjaganya, tidak untuk menjoliminya. Habib Jimmy kan? Ya kan Jimmy, gitu. Jadi kan sekarang banyak sistem ada bahasan dari masyarakat untuk itu. Jadi ketika kita iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, siapapun itu dilarang untuk menjolimi. Bahkan banyak ada segolongan kelompok radikal di segala pun akan saya bahas sebetulnya bukan akhlak manusia seperti itu. Ketika kita Rasulullah mengatakan hampir jimi wajib kita lindungi, itulah ketika kita berdampingan dengan non muslim sampai rumah kita itu kan termasuk hampir jimi. Programnya ini memberikan pemahaman akhlak terhadap semua umat beragama. Saya ada wihara gereja gitu terutama. Dari BTK. Mungkin karena emang saya kalau di pekerjaan itu saya selalu awalnya itu saya selalu lakukan yang dibahas gitu kan. Alhamdulillah sudah berjalan sejak 3 tahun ini, ibu-ibu rata-rata yang tadi memang benar-benar buta sekali untuk Al-Quran sekarang sudah mulai mengenal, bahkan sudah ada yang bisa nulis segala gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ya
aja dulu ya. Nah itu diprogramkan ibu-ibu itu wajib pada saat mengaji membawa alat tulis gitu. Saya udah coba di tempat saya, itu nggak semuanya ibu muda, ibu tua juga. Jadi saya pukul rata semuanya, mau yang bisa nulis yang nggak bisa nulis semua bawa bawa alat tulis. Nah itu dari situ, jadi setiap kali ustadz itu membahas sesuatu gitu kan, baik itu istilahnya mau yang tentang PTQ atau yang lainnya, itu minimal ibu-ibu tuh ada nyatet gitu. Kayak gitu. Jadi kalau saya mah di Ranisar itu jadi programnya ibu-ibu tuh 2 jam itu full kita belajar dan mulai belajar. Kita pertama taksin dulu kan, pas itu kita nulis. Nah tulisnya ganti-ganti, ada tentang pembahasan tajwid, misalkan ada tentang pembahasan fikih dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibu tuh kayak sekolah gitu di programnya. Itu kalau menurut saya lebih kondusif dibandingkan dengan ibu selama ini ngajinya cuma sekedar ngaji ini, ngaji, mendengar, ngobrol. Akhirnya pas ditanya istilahnya nggak tahu apa-apa gitu. Pas pulang dari ngaji itu yang dibahas cuma baju seragam aja gitu kan, rata-rata tuh. Kayak setelah saya coba di tempat saya, emang sih di mana nggak terlalu banyak gitu kan, tapi alhamdulillah gitu 3 tahun ibu-ibu yang tadinya emang benar-benar buta sekali dengan Al-Quran, sekarang alhamdulillah gitu. Jadi saya kalau bisa mah kita programkan minimal di kita pada saat ngaji itu minimal ibu bawa alat tulis. Jadi setiap ini diselingi selalu diselingi tentang BTQ, karena kan walau gimana juga Al-Quran itu penting ya, terutama kan misalkan minimal buat sholat gitu kan, kayak gitu. Jadi sih palingan kalau untuk sekolah-sekolah sih pengen sih datangnya ke sekolah-sekolah justru, karena sekarang rata anak-anak lepas SD itu udah nggak mau lagi kan. Itu iya. Makanya kenapa saya di sini juga kan ada TPA tuh maksudnya mah eta gitu, rata-rata lulus SD juga nggak mau dia ngaji. Dan SD di SMP itu jarang anak yang emang udah bisa baca Al-Quran tuh jarang. Walaupun sekarang kita pernah di kampung gitu kan. Iya, SMA gitu. Gitu kan. Padahal kan itu kita penting sekali, minimal bacaan di sholat kan gitu kan, Al-Fatihah itu kan harus ya wajib. Rukunnya ya. Nah yang rukunnya itu kalau saya sih di SD kayak gitu, di 2 jam tuh ibu-ibu benar-benar fokus dia ngaji gitu. Jadi pertama kita ya biasa panggil nama gitu kan ya, terus itu langsung taksin ibu-ibu nulis apa ide mah barang baris lagi gitu kan. Makanya 3 tahun pernah tadi itu duluan gitu kan, misalnya tentang fikih, tapi kan ibu mah gitu ayeuna ngaji suka nih ada gitu kan, tapi karena dia punya catatan akhirnya dibuka catatannya sedikit banyak ada yang nempel jadi baca sekali programnya minimal yang di tempat kita lah. Jadi sana nggak cuma ngaji dengan doang. Soalnya kayak saya pakai program begitu, saya waktu ngaji di pondok kita kayak gitu ibu-ibu. Terus tadi mah ganti kan, ini mereka tuh fokus, nggak ada ibu-ibu yang ngaji itu ngobrol gitu. Nah di kita kan masih begitu ya. Nah itu saya minimalisir, ternyata setelah saya coba ini, alhamdulillah gitu. Masih ada sih yang ngobrol mah, cuma tidak 70% lah. Mengurangi ngobrol. Dan udah sudah. Mangga bisa padang. Jalan lagi kan. Ya baik ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas masukan dan program-program yang disampaikan. Ini coba saya catat dan sekarang kita mulai bahas berbeda. Ya pertama kalau lihat secara yang saya mah ini semua kan saya sifatnya itu umum ya, semua saya semua masuk gitu kan, jadi semua di bawah pun masuk gitu kan. Kalau kalian sekarang mah karena kan di Jepara ada, di masyarakat ada, semuanya ada begitu ya. Nah oleh kami lurus. Baik, ini yang pertama tadi dari Ustaz Hairul Saleh ya tentang wakaf. Satu, beliau mengusulkan program edukasi masyarakat tentang wakaf secara luas ya, secara luas, dalam artian tidak fokus kepada yang sekarang asumsi masyarakat kayak tanah gitu kan ya, seperti itu. Nah ini mulai nanti kita masukkan dan nanti ke teman-teman sekalian kira-kira ini kalau bilang semua setuju saya contohin ya, saya masukkan 3 program nih. Setuju. Kira-kira ya gimana? Tentang kelapanya.
kapita kelapa ini. Baik. Termasukannya Kak. Terus yang kedua, kita bahasanya peluang gimana? Saya teman ada satu. ya, Saya tadi apa peluang tadi 3 poin itu kita peluang. Kita bahas sama-sama. ya, Satu tadi ada kunjungan tinggi. ya. Pertama kalau saya bicara formil saja kunjungan ke instansi, ya. Baik, Terus, nanti berarti dari seluruh kita apa aja. Berarti timetable-nya 2. Kapan, siapa? Kapan, siapa? Nah, itu kan. Tadi kan ada tokoh agama, Tokoh masyarakat apa ada? Ya, tadi. ya dan formal ya. Kan. Kedua, setelah itu bawa materi keduanya apa kira-kira diri. Materi. Materinya apa ya? Jadi kalau kita datang dulu, terus ambil kita mau ya. Nah, kemudian berkaitan dengan antum sempalan juga tidak kemudian misalnya ini membuat mencari informasi tentang jenis sebenarnya apa aja, minimal punya data dari kabupaten kan pegangan. Ya, maksudnya Ketika ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa, kita sudah punya rujukan ini loh sempalan yang ada, kita ada indikasi ini mana menuju nih, oh ini sempalan ABC, nah, gitu kan. Artinya poin mengedukasinya kita harus dapat, tidak ada kunjungan, tapi mengedukasi kita ke masyarakat sebelum kita atau membuat tentang cari data-data yang sempalan di Kabupaten Bogor, kemudian apa sih kriteria sempalan itu, ya. Nah kita buat berupa makal sosmed dengan itu ya jadinya. Nah kan gini sebetulnya semuanya itu saya harap perbidang itu memang punya bahan semacam apa namanya materi penyuluhan. Nanti kita kerja gaul nih butuh dong edukasi tentang zakat menjalankan Ramadan. Ambil beliau, kita bantu aja sama-sama, gitu, Ya. kan gitu. Kali juga, ini kayaknya untuk membedakan akidah umatnya dan nyawa saya gitu kan, gitu. Jadi kerja tim lah. Ya, itu tadi sasaran kita kan di sekolah, di taklim. Ketika kebutuhannya apa nih hari ini kayaknya saling bilang saya perlu pencerahan ini karena sekitar ini ada indikasi aliran yang ini saat isi dong gitu kan ya, gitu. Jadi kita kunjungan setiap historical rohmi tapi memang ada materi yang akan kita gitu Ustaz. Jadi kita dan kita mengalah indikasi pada ada buat apa namanya indikasi menyebut apa aja bentuknya sudah artinya semuanya gitu kan. Kemudian database, saya pikir database misalnya database ada personal siapa, materinya apa ada itu belum bisa. Jadi kan bicara tentang Raja Bungo ini sebetulnya menurut saya sih juga riskan gesekan. Pertama Wahabi kan banyak ya, Wahabi sama Asy'ari itu kan sebetulnya versus kuat gesekannya gitu. Kan mereka lebih berani mengsesatkan Asy'ari ya. Nah, sejauh mana itu ada nggak gesekan itu? Ada nggak prinsip itu? Kalau ada ya kita harus bisa memahami. Artinya bisa mendata lah, oh ini nih wilayah kantong-kantong Wahabi ini. Ya. Nanti kan itu informasi jelas teman. Ya, banyak informasinya. Jadi karena kan ini orang ini personalnya aja suka sholat di sana. Gimana tetangganya gitu kan? Maksudnya di penangan aja kan? Ya, baik. Itu kan secara antar agama, antar umat, berarti dalam antar agama. Berarti ini kantong-kantong Konghucu udah mana sah? Misalnya berapa orang, gitu kan? Ya, kita aja di sana saat seperti kecamatan Aja Bungo, desa Aja Bungo, Konghucunya berapa persen? Katanya di mana aja? Kemudian misalnya bagaimana? Ada nggak gesekan-gesekan secara sara ya? Ada nggak? Kalau nggak ada ya bagus. Jadi dibuat aja pemetaannya kan? Kantong-kantong potensi terjadinya gesekan secara ras gitu, sara gitu ya. Itu paling restan kan masalah pembangunan rumah ibadah. Nah itu
Kalau begini loh, ternyata kalau ada paham kita mau bisa sakat masa ikhtiar ulama tuh mau ajaran tuh bilang ini. Kalau ada masjid itu awal nih. Ya. Masjid awal dulu masyarakat di situ. Kemudian ada yang bangun masjid, ada yang jumatan. Itu kalau keduluan takbirnya itu nggak sah yang belakang jumatnya. Kedua kan? Itu kalau di masyarakat tuh jadi bahaya itu. Sebab kita bisa menyangka dan jumatannya. Kan gitu kan? Makanya iya kan dari dulu itu kita aja sekarang sibilang kan dekat. Sediro itu. Iya itu kalau kedahuluan takbirnya kan yang jadi nggak asah cuma jalan. Itu kan? Itu kalau itu dibungkam mau bisa terjadi. Karena orang di masjid bukan karena ilmu, itu kadang-kadang nggak berpengaruh kan. Anak-anak bisnis. Kalau sama EKW ini kan internal umat ini juga potensi friksi itu mungkin ada. Terlebih zaman sekarang ini orang muda sekali masalah makan agak weapon aja iya kan coba jadi itu aja jadi kan benih-benih perpecahan kayak Islami kemudian kayak gitu. Terus ada sekarang hal sekali aja dilaporkan penusukan kan benar besar kan itu juga ini kan berita ini menyebar di masyarakat. Kemudian dari satu berita itu nanti pasti akan muncul tanggapan macam-macam. Dan itu bisa langsung dibuat dia itu juga perlu tidak sebagai stabilisator lah itu juga sebuah seperti edukasi bagaimana lah bahasanya pemataan ya. Ini pemataan aja itu kantong-kantong yang bisa ada dan yang kedua juga untuk bagus juga itu kita memang bisa di info virtual sekarang itu di kantor itu berbasis IT. Masakan aja nanti kalau untuk punya kemampuan itu saya juga termasuk bisa beliau lah dibuatin. Ya itu juga perlu usahakan aja ada semacam kita pertemuan nanti beliau bicara untuk pelatihan. HP-nya tuh canggih HP-nya. Ini kok seperti harga apa? Bisa. Ya. Saya pikir kita untuk dakwah di anak sekolah itu harus aktif pernah belajar kan? Jangan monoton kan gitu. Ada tampilan apalah di media itu yang menarik gambar atau film apalah istilahnya perlu juga. Aja kalau pengennya dibuat sekarang barang-barang yuk bikin contoh presentasi zakat mana ada set yang menarik gitu kan? Ya mana perlu itu salah satu jadi itu sebenarnya konkret rencana kayak gitu lah jadi buat tuh mediasi pembelajaran kita penyuluhan kita secara menarik basis online atau nanti ada YouTuber masing-masing di video ini justru ceramah semua berbidang ya kan iya boleh masing-masing ceramah siapa dulu set ceramah gitu dari bergilir bidang kita nanti share kita bantu masing-masing punya app kan kita share teman-teman kita biar skripnya banyak kan mas iya bawa pakai jamur ada tuh pakai itu kan itu ya kerja nanti direkam ya itu kan penyuluhan itu kalau nggak percaya nih saya kasih tahu saya tuh go internasional ada oke jadi kami pertama gospel tadi kita siapkan perangkatnya yang menarik untuk kalangan mereka terus kemudian mengenai wakaf berkaitan dengan wakaf betul wakaf itu tidak sebatas tanah kan kalau kita wakaf ada pompa yang diam benar-benar yang diam berarti kan uang itu harus diam tapi kan bisa dialihfungsikan proses benda yang diam kan dikonversikan lah itu hanya kalau uang kan bukan objek wakaf tapi nilai tukarnya aja untuk dijadikan benda lain kan itu aja boleh tuh contoh ke anak sekolah ada sertifikat wakaf tunai edukasinya silakan buat kalian per hari mau wakaf berapa setelah nanti kumpul 1.000 buat perpustakaan berikan kan wakaf perpustakaan pojok baca sekolah
dari wakaf mereka yang punya ngajinya sekolah kan gitu kan, atau guru Koperasi bisa. koperasi Jadi koperasi wakafnya gitu. oh usaha aja ya atau buat bikin buku apa Quran kan apa untuk bacaannya gitu. Caranya itu juga mengedukasi orang bahwa investasi langgeng wakaf samping kita sudah tahu ya bisa kan bagus gitu ya. Itu apa wakaf di masjid, anak remaja masjid di masjid kita berusaha masjid dan dari wakaf bisa kan patungan mereka sertifikat wakaf buat pojok baca di masjid. Buat apa di masjid yang lebih yang buat wakaf dari wakaf mau apa bisa. Karena itu entah nanti yang mengeluarkan siapa, minimal ada sertifikasi wakaf itu kita hanya mengedukasi masyarakat, mendorong yang modern dalam tersebut aja, tersebut, ya. Karena yang mengumpulkan kaum yang berhasil, itu boleh itu pendidik kita, itu kita di ya tidak menunggu. Kalau sekarang wakaf orang tanah itu susah kan? Dulu sih tanah orang itu masih luas semua, sekarang masih susah. Tanahnya habis kan? Ada aja wakaf diambil lagi sama baru aja di waktu adik-adik. ya makanya kita di antara investasi juga tanah wakaf di yang Jambu ini yang belum apa punya wakaf yang belum itu dinaikkan yang wakaf karena memang majlis taklim masjid ada salah kan ternyata belum punya akte wakaf. Nah di sini coba nanti dikasih kemudahan ataupun koordinasi lah dengan pengurus DKM atau misalnya untuk segera dibuat wakafnya. untuk ini aja datanya di kita misalnya sarjana ternyata Minimal punya kita dulu lah, punya kita dulu. statusnya apa? Contohan. Yang udah ada bangunannya. Ya, statusnya apa? Minimal PPI ikannya dapat lah. Ya. Itu kan masih ke kan? Kata kita aja gitu. Jadi kan hari itu kan urus ke Cibinong enggak itu usaha minimal kita. Yang masih kita laksanakan di awalnya PPI ikan ya, ikan bakal. Yang membuat akte wakaf kan tahu kan? Itu masih bisa berjalan. Itu di samping edukasi wakaf juga inventarisir tanah wakaf. Jangan urus wakaf satu orang aja dibuat kontennya konten nanti dakwah tadi mau rekam apa gimana jadi latihan buat misalkan buat apa boleh apa ya kontennya buat boleh tuh nanti siapin materi jadi bisa syuting baca kelihatan ada skripnya. saya kan udah bikin contoh khutbah sama menit khutbah materi semua udah yang saya share di grup itu khutbah contoh khutbah itu ada Pakai. Udah muka ada yang ini. ya bikin masing-masing bidang ini ya benar tadi siapa Jai Jadi masing-masing bidang ya. ya Namanya masing-masing bidang. iya dong ini kan nanti stadio penyuluh agama bidang Yang apa ada gitu atau mau backgroundnya nanti atau dubbing suara aja yang muncul background tentang itu atau memang aja Penangkapan. iya Yang berat, berat kau sama. Bagian ada banyak tema ya karena benar-benar riskan. Setelah kita dia mah guru besar terus kita awasi nanti terakhir presentasi tentang bukan. Nah, zakat juga sama lah ya. Dengan edukasi zakat, misalnya masyarakat. Ya. Jadi itu masih umum sekali, optimal, efektif, budaya itu aja bahasa tapi masih umum, tinggal dikerja. Kalau optimal zakat apa optimal dalam penarikannya, gitu kan? Yang paling mudah. Ya. Kalau kita sih saja penyuluhan zakat kita hanya diedukasi mengenai negara zakat tentang zakat itu aja. Zakat kita sama zakat mal beda kan? beda.
janda masuk asrama bukan? Bukan. Kalau janda miskin pula masuk nggak? Miskinnya Miskinnya. orang wal masakin Iya. dan kaya mah masuk. Masuk. Ya, kayak peluang. Saya orang yang jadi kedua. Kalau jandanya miskin tapi punya anak perempuan, adopsi anaknya. Adopsi dari istri. Baik, depan lagi. Ya, baik itu ya. Jadi lebih ke edukasi aja, penyampaian tentang wajib zakat. Kemudian ya itu tadi kalau memang kira-kira ada roadshow ke sekolah-sekolah, juga semua video sudah dilibatkan. Tapi dibuatlah konten materinya jadi menarik presentasi. Pasti. Itu kemudian ini khusus saya ya, dibuatlah sama juga dengan agendanya aja. Dan lebih kita jelas di rencana loh. Oke, ngajuan di bidang zakat dan sampai beda dengan yang lain. Tapi kalau memang bisa dikerjasamakan bareng-bareng, kita aktif lah. Dengan nanti jadwal doang, sekolah kita boleh dengan nih. Oke, bulan ini yang mau masuk pengarahan bidang apa nih? Silakan aja gitu, dibagi aja. Bagi orang. Atau mau di masjid, silakan aja kan, silakan diberdayakan ya di masjid. Dulu ya di mesin sih. Artinya kita itu kalau sekolah kalau di ruang kan harus koordinasi dengan sekolah, ngatur waktunya kan, ngatur dia ya. Lebih enak di masjid. Nah, kesalahan nanti bagaimana aku masuk ke sekolah khusus atau menit tengah malam. Itu bagian apa tuh Ustaz? Tuh. FKB ini Pak, ini saya sendiri agak sedikit bingung nih kalau Pak. Pak Ustaz maksudnya memberikan pemahaman terus kepada orang-orang yang ya semua agama gitu kan. Ini pengalaman saya kan gini Pak, dikit di FKB yang FKB itu kan memang kan FKB ini termasuk bidang yang ya boleh dibilang harus benar-benar fleksibel ya. Artinya orang FKB asuh lah contoh hal masuk netral gitu. Di sini kan kita memang bertemu dengan orang-orang Islam non-agama kan, yang jelas jadi memang ya kalau kita di sini memberikan pemahaman kepada mereka secara keilmuan, mereka memang udah paham sebenarnya Pak, karena orang ini memang sudah ini. Nah ini bagaimana nih Mas Habib ini Pak, di sini Pak berikan secara jelasnya gitu kalau Pak di program ini gimana harusnya Pak? Ya, kalau sempalan itu kan lebih kepada deteksi dini tentang jalan sesat, ya sampai bimbang. Artinya kita sudah punya rujukan ilmu bahwa ini yang menyesat itu sesat secara usul ya. Secara furu kan itu apa secara usulnya aja, kan data-datanya sudah banyak, bahkan yang sudah saya punya ada. Tapi kalau ada umat beragama, agama yang memang menerima itu antar umat beragama, nah, baik internal atau eksternal agama juga. Ya. Secara internal kita kan bicara Islam ini kan bicara banyak macam, bicara tentang ormas itu juga menjadi peserta publik. Ada bisikan budaya yang menjadi pecahan horizontal, pecahan dan tadi masalah tentang Wahabi dan ini juga termasuk perlu pemetaan dalam politik itu ya kantong-kantong itu seperti itu. Termasuk penataan ibadahnya. Iya, untuk ibadah agama-agama lain. Ya, kemudian itu tadi kantong-kantong di sini dominasi ini etnis apa, agamanya apa gitu, tetangganya, gitu ya. Pemetaan. Kita tetap juga mengedukasi tentang multikulturalisme apa keanekaragaman agama. Itu juga buat materinya perlu juga itu. Agama yang bisa diakui di Indonesia itu ada 5 di Indonesia ya, ada 5, ada 6 sekarang. 6 ya, 6 ada sekarang saya. Penghujung masuk. Masuk. Itu ada 6. Kita aja lebih kepada menjaga toleransi saja. Toleransi saja, jangan ada syarat. Berarti apa? Ini kan rumahnya kabupaten ya.
koordinasi secara kelembagaan. Dengan semua sih kita bidangnya ada lembaga koordinasi, ada lembaga yang bisa koordinasi kerjasama dengan Banda, FOB ada, apa tadi? Wakaf juga, wakaf Indonesia juga. Pandemi soalnya kita bisa lagi soalnya. Kalau mau nanti adalah wakaf pusat gitu, terus juga belum ketuanya wakaf pusat. Bahkan banyak peluang-peluang di wakaf untuk dikerjasamakan. Cuma kita nggak bisa diikhlaskan gimana masalah ya. Saudara, tadi bilang pangan halal. Memang kalau untuk kategori halal nggak sembarangan, mudah ya. Sembarangan kalau PPOM MUI itu luar biasa. Ya, jadi kalau sertifikasi halal, saya pikir belum waktu kita kasih karena sembarangan juga. Minimal mereka ada nggak sertifikasi yang mereka punya BPMUI atau apa, atau kita lihat mereka sudah berisbat mereka ya kan yang memberikan mendata saja, tidak memberikan arahan bahwa yang penting sih kita lebih penyadarannya ke konsumen, ke jamaah, bahwa kalau kita belanja minimal sudah logo MUI-nya gitu ya, halalnya. Kalau untuk konsumsi di luar itu pribadi juga sama, kita harus jaga kehalalnya. Kan bicara halal itu bukan sebatas menyembelih saja, tapi proses sampai seluruh hilirnya. Kalau kita punya bismillah, tapi kemudian tercampur dengan yang najis, jadi bukan najis kan? Tercampur dengan babi kan? Atau di mall itu ada sapi, ada babi di satu tempat. Terus yang lainnya satu orang juga megang babi, bukan satu gimana itu? Bukan najis kan? Jadi kena najis kan? Sama itu harus tuh Pak. Nggak ada yang bilang walaupun terpisah nih di situ babi. Tapi yang dari satu orang Bodoh. Dia yang pelayanannya kan nggak pegang sapi dan tidak sebaliknya. Nah itu juga harus nanti banyak itu pendataan rumah RPH bisa dikomunikasi masyarakat tentang produk. Jadi produk halal, pangan halal itu tidak sekedar, tapi juga proses dari olahannya juga. Kayak puasa aja kan, kayak tukang martabak. Iya. Mau bawa buat kan kita tahu. Sekarang ada kuas logo MUI ya kan. Kalau itu ya. Buat ngecek. Edukasi itu Iya, punya cek buat ini. saya tahu dapat dari CD-nya gitu. Nah, Jadi kita diajarkan untuk apa? Jadi kan bukan hanya babi yang aslinya saja, tapi ada turunannya itu. Kita harus tahu turunan-turunannya. Sampai buat kopi kan, ada babinya. Jadi kan turunan-turunan kopi itu hobi, itu kapal api. Ayo teman-teman mambang. Ya, Masuk gua. Jadi sebelumnya lanjut. Ya. Saya yang kemudian guru besar kita. ya, programnya Bubes. bagian beda apa yang supir? Lain bubes. Ini presentasi program besar. Program Sakina. Ya. programnya. Apa yang program untuk ke depan banyak bimbingan untuk ini lagi ya? Judulnya Belum begini aja sih belum sampai Program untuk ke depan. Oh, Udah semua itu. Untuk sendiri ataupun di sana. Yang pertama meningkatkan kualitas keluarga Sakinah. Programnya dengan caranya cara ini maka itu yang isinya ini programnya apa? Mekanisme. Konkretnya lah, ada bimbingan. Bimbingan udah masuk. Berarti bimbingan ya. Bimbingan berarti ini kerjasama dengan nanti dengan ini ya sim bimbing ya. ya dicatin. Bimbingan Pak Mika. Kalau saya mah minta itu menekan di tempat saya tuh yang angka perceraian. Apa lagi? Tadi itu ya. misalkan maksimal Banyak menikah banyak cerai di kawan. cara menikahkannya Nikah. Tadi ini sebenarnya apa salah banget? banyak banget begitu karena di bawah itu bapak tahu Apa harus kapannya tuh? bapak maksud dan bapak Nanti ada saya. jadi tuh ngomong Baik ini Pak yang Ustaz Sofia Pak. Apa? Yang Ustaz Sofia satu lagi kalian berikan masukan. Sudah, itu udah beres. Udah. Ya. Udah. Yalah makan. Kalau Sakina kan lebih ke bimbingan Pak. Ya tetap aja. Udah. Dan justru menjadikan gini.
benteng terakhir pertahanan rumah itu adalah mesti pertahanan itu dulu, menurut pertahanan terakhir. Jadi nggak dijamin orang sekolah di al betul Pak, betul. Hutangnya tidak jamin. Malah di rumah atau di nah ini perlu jadi nanti itu rumah. Aku mau terus pulang. Kan sekarang di online ini mau jadi ibu jadi madrasah. Ya di rumah sekarang. Itu penguatan, maka saya pikir penguatan rumah tangga itu bukan yang sudah yang mau rumah tangga sih kasih Edukasi. sama itu bagaimana benar Ustaz? Kalau dia nggak sekolah ya kelas 2 SMA itu rumah tentang pernikahan ya tentang pernikahan. Makanya segini sekarang rencana gini nanti kan model sesuatu punya TPA TK. Nah nanti kita datang ke yang punya atau pimpinan 3 atau 3 ini ada kelas emak-emak jadi kita hantar doang anak tapi kebanyakan lagi Kalau jangan masuk ke Pak Sophia ya. yang hantar tapi lebih fokus kepada parenting pendidikan anak dan keluarga itu kontes mau berapa nih di mana nih mulai kan jadi ada dalam sebulan sekali 2 kali di dalam satu TPA itu ada khusus mamanya dia sambil punya TPA untuk ngaji pengajian Berarti masuk ke ya berarti masuk ke Pak Sophia ya. pengajian kali santai. Iya. ini contohnya bukan sakinya maksudnya Iya. ya itu dan ya Proses dari luar. itu Rata-rata mampu kan mamanya memang. Makanya harus ada. yang sama-sama itu yang punya lembaga Iya. itu sama yang ini nggak lama kita jadi BTK tadi udah ya jadi memang BTK yang dilakukan oleh sesuatu itu memang sebetulnya menjadi program pengurus wilayah penyuluh Kementerian Agama jadi misalnya konversi takmiriyah ini betulnya ya jadi konversi Termasuk main keluarga pengajian makin mengaji kan. ya jadi konversi jadi tidak sebatas ngaji ini tapi memang ada kurikulumnya juga sama sebetulnya catat lah nah itu kalau memang bagus hasilnya bisa diduplikasi ke yang lain atau misalnya satu sofa mama kayak mama bukunya gitu Awalnya malu awalnya. pulpen mau Tapi pulpen lama-lama alhamdulillah. nah gitu Balikin buku kurang. balik Itu bisa, balik bisa sih Balikin gitu. buku kurang. tapi memang sih itu untuk lebih efektif kalau kajian aja Quran aja ya itu apa aja memang perlu waktu yang lama ya Enggak juga. Waktu lu zaman ini memang jelas. Jadi gini, awalnya pertama gini, Bu gitu kan apa namanya selama ini kan kita pengajian banyak ya Bu ya gitu. Yuk kita bikin pengajian yang rada beda dikit sama orang atau gimana gitu awalnya. Bukan sama juri. Jadi kumaha teh cina gitu. Ya itu, jadi kita kayak mau sekolah aja gitu. Awalnya aku mah jadi manehna geus nulis di beda bintang kan. Dinilai Oh, kurang penilaian. lama-lama kan apa namanya dia juga malu kan ya berhenti nah, kita ini kan gitu. sebuah testimoni ya Iya. kita melaksanakan itu minta temannya kan memang kan Iya, boleh Pak saya juga tertarik ini. Aku juga yang ngambilnya tuh waktu ngaji di Pondok Indah dulu. Jadi Sultan kayak gitu rata-rata kan. Bagus bawa buku, gitu, bawa pensil kan. Tapi nyoret drama itu. Nah, gitu. kedua juga tapi masukan tadi ada kajiannya kan kita Iya. apa tadi dulu kan sudah bilang berbeda sekarang aja saya sih Yang Satyo Pak ada kajian. iya Sharing materi dari 8 bagian. bidang lima ada yang kita obrolkan masa dulu obrol jadwal aja Pak ya Jadi kalau enak jadi kalau kita lagi ceramah sama ibu-ibu nggak coba kan lihat. nah dan dia satu hari Iya. satu bulan atau nanti kurangin ceramah sama beliau kan gitu kan Mas Tio juga ya Ya, boleh. Tio tadi tak sama lah dibuat aja lembaga fondasinya juga banyak lah untuk narkoba ini Yo, sama mereka di bawah. Baik, terima kasih Pak Konsep yang telah memberikan masukan yang lebih dalam ya. Yang pertama dari yang program saya ya pertama minta data ke MUI Kabupaten Bogor untuk pemetaan layanan sekolah yang ada di Bogor khususnya. Terus mendata ya mempunyai materi khusus ya dalam bidang air kepalan juga terus di
sini lebih ke pendekatan ke masyarakat ya, agar lebih mengetahui tentang kegiatan yang ada di masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat. Terus ini juga alhamdulillah masuk semuanya. Saya insya Allah ini akan nanti coba saya bikin, nanti kita akan print 1 atau 2 lembar, nanti silakan pelajari lagi kekurangannya apa, kalau lebih jelek nggak apa-apa, nanti baru disempurnakan di depannya. Kita tadi aku bikin dulu di komputer, di kantor saya bikin, nanti akan saya sebarkan lagi teman-teman. Barangkali nanti ada yang kurang atau lebih, nanti kalau saya bisa koreksi dan dicoret. Tidak usah begitu. Baik, yang tadi yang terakhir ini dari Ustaz Sofia, saya tertarik juga. Saya ingat dalam satu surat Al-Quran itu surah Al-Alaq ya. Yang kalau sebelum dibeli khilaf kalau yang Islam Al-Alaq ya kalau bukan akram dan nanti ada mobil kolam gitu ya, bahwa harus dicatat begitu kan ya. Ilmu kaji itu kalau mau berhasil memang kata awal pertama itu ya harus dengan bil kolam kan, dengan catatan begitu. Baik ya, dari Ustaz Sofyan ini lebih ke pembimbingan untuk para calon pengantin dan juga penguatan. Sanksi ya. Di database ini mau kajian kita rapat di namanya secara umum dan ini berbidang ada banyak. Ada sama gini, maksudnya ada bidang unggulan yang sekian unggulannya apa yang kita lakukan dan kita bicara tentang waktu bagian bisa dibuat aja masing-masing gitu. Ini agendanya apa juga, waktunya juga ya. Ini bidang apa? Begitu. Biar nanti kita jelas gitu. Memang untuk bulan ini berapa nih? Agustus. Apa dulu yang mau dilaksanakan? Gambar umum aja. Kalau ini kan kita sama-sama kita. Mendingan termasuk juga nanti kan laporan gitu kan ya, tentang kebutuhan secara umum tim kelembagaan ini secara Pak lembaga kecamatan, Pak kecamatan Raja Gunung jadi berbidang, jadi detail lagi itu terkait keduanya sebenarnya bidang adanya apa waktu apa bulan apa aja nanti kita mes waktunya nih biar kan nggak overlap gitu. Nih kalau bulan Agustus ini fokus kita mau garap bidang siapa nih? Ayo kita bantu gitu sama-sama. Agustus garap bidangnya Senasek ya udah. Udah silakan buat agenda. Mau kemana tuh kunjungannya? Gitu. Ya, ketemu bulan fokus. Nah, buat tentunya apa? Ketemu dapat informasi Agustus. Nanti ya bisa masuk ke FKUB gitu kan. Coba bisa masuk sih ya kan. Gimana di sini? Bulan berikutnya fokus mau dalam bidang siapa nih. Dan tim aja tapi yang menjadi penjawabnya ya yang bersangkutan. Iya. Nah ini nanti nih kajian apa? Kunjungan misalnya keliling gitu. Itu bukan berbarengan ya. Iya. Kan ada satu aja bidang sudah banyak lah, satu aja bidang unggulan itu semua, tapi itu muter gitu, banyak. Ini kan bukan bidang bidang sekali jadi, kan terusan nih mah. Jangka panjang. Iya. Kalau saya sih majukan tadi yang saya bilang sama yang bagian lengkap itu. Biasanya kan di Kalbar itu kan untuk bagian wakaf gitu kan, yang lainnya biasanya wakaf lah, itu kan hanya sampai Kalbar, wakaf. Nah, di antara kita yang punya majelis taklim atau yang lainnya, kenapa nggak itu dulu kita garap nih? Contohkan majelis taklim ataupun apa yang sebenarnya agama lah dari ini yang agamanya. Nanti jadi contoh buat yang lain. Nanti setelah itu kita semua pada punya, baru kita terjun ke taklim yang lain yang bukan dari kita. Apa maksudnya apa kita yang bantu ngurusin apa kita hanya
itu diurusin jadinya wakafnya ya ya tentunya misalkan sultansannya ke Berarti mereka itu kita ngurusin. rata kita urusin kita karena seperti itu banyak Karena kita mau punya masyarakat itu persyaratan masyarakat itu apa nggak mau pusing rata-rata punya sebenarnya apa gitu. Yang lagi Oke. harus kena Tawain aja mau kan jadi diselesaikan pengurusan akte penakte lah minimal ikrar wakaf. Itu kan kamu kawal dong, datangnya kawal gitu. Iya. Ketemu saya kan gitu jadian terus. Soalnya hanya mengkaji datang Kita kan kalau harus kita mau harus tidak mau bawa. ketika nanti dibukanya berarti datang aja minimal kita punya arsip ataupun apa namanya berkasnya untuk Kita pendataan aja. Ini belum punya akte wakaf aja, ikrar wakaf. Ini baru ikrar wakaf, ini baru akte. Jadi status wakaf di kami ada statusnya. iya Itu aja. Itu nanti yang mau proses kita akan itu aja. itu yang sudah berhubungan ya. iya itu nanti bisa ketahuan dari kunjungan itu. Iya, benar makanya. Dari kunjungan itu kan Jadi bisa kita ada formnya tuh Ya. buat majelis taklim atau buat jadi ya sekalian. di situ kan ada status tanahnya kalau kita Nah itu sampai bawah tuh form sama surat tugas. Udah ini sampai contoh nih Ya, jadi kita bawa form itu berdatang sama surat tugas kunjungan kan? ya Kan semua masih datang kan? Udah. Ini alhamdulillah kemarin pas ya ada hikmahnya juga ini profil masjid di covid kemarin ya. Ini juga ternyata bagus isinya, ini komplit, lumayan jadi gitu ternyata kita majelis taklim lebih ini. ya ya makanya tinggal pilih aja yang mengkalimnya. banyakin Jadi sekali kunjungan di Majelis Taklim ada berapa tugas? Sekali isi bulan anu nih kita kunjungan ke Majelis Taklim siapa bagian apa bagian wakaf ya udah ya masuk maaf nih kan tak wakaf sek set. Masjid apa? Ini salah. sholat Sholat. Yang lain berarti nanti juga sampai mendata gimana statusnya nih gitu ya? Ya emang kalau di kita rata-rata kita masuk ke akta pribadi kebaik kalau di banding-banding ya paling bukti yang mana yang dulu rata-rata tidak paling kecil ya rata-rata. Kita cuma ngasih tahu aja bukan Iya. kita harus iya harus membuat iya harus maksa enggak. Ini loh ini statusnya kalau diamankan untuk semuanya tidak bermasalah. Terus aja kalau kita nggak mampu keluar aja kalau saksi bagus. Berarti masjid pun bisa sampai ke orang juga bisa ya? Bisa, kalau cuma ikrar doang. Ikrar doang. KIW. Nah gini Pak, Tidak kalau membuat ikrar wakaf, kalau gini. KIW. masjid itu wakafnya bukan wakaf pribadi Pak, tapi wakaf masyarakat. Iya, Itu gimana Pak? kan ada pribadi ada ya. tokoh masyarakat yang mewakilkan Nasirnya berarti siapa nasirnya IKM? Ya bisa ditampil, bisa diiniin. Iya. perwakilan dari tokoh Jadi si masyarakat najirnya siapa? Bisa pribadi kan aja bisa, najir pribadi bisa, lembaga bisa. Contoh kayak saya nih, kan saya mah gini, dulu kan masjid itu ukurannya kan tadinya kan punya wakaf hanya 5 kali 4 meter. Sekarang kan saya jadi 14 ke 12 meter nih. Itu dari mana sumbernya? Itu dari hasil pemilihan masyarakat. Ada yang 1 meter, 2 meter. Nah, makanya saya di situ ada di surat hibahnya itu, di surat masjidnya itu satu tanah wakaf masyarakat, gitu bukan wakaf pribadi. Itu gimana itu? Kalau begitu Pak. yang kalau siapa itu Cuma maksudnya gini, dan di situ yang kita cantumkan, kalau yang berbeda kan jelas, contoh ya Pak Sofian, Toko-toko. perwakilan tokohnya dari tokoh ini kan masyarakat saya jelas Bisa lembaganya nasirnya DKM aja. Oh, Kalau DKM kan lembaga-lembaga atau perorangan. iya Siapa aja yang terpilih oh, dari DKM? berarti najirnya berarti DKM. Iya. Tidak disebutkan namanya. Enggak. Itu lembaga resmi kan? ya Jadi berarti orang jadi kesini, mereka itu berarti masyarakat. Lembaga iya. tapi dia mewakili masyarakat yang wakaf Kalau najirnya jelas gitu, berarti ininya keterangan ininya yang bawa kampanye, Misalkannya ya wakilnya. wakilnya Wakilnya bisa RT atau RW yang mewakili masyarakat. wakil masyarakat. Nah, mungkin langsung kampung buah kakak Iya. mana gitu, tapi teh wakil yang tokoh. dicantumkan di ikrar itu, Iya. itu kan yang mewakili Wakil. seperti kita bagian ini kan tanda tangan kuasa waris kan hanya kuasa warisnya hanya tanda tangan Wakil. kalau sana jual tanah contohnya
Ya kalau tadi kan misalnya PKM, jadi itu hanya ada kan PKM siapa, kemudian siapa yang akan keluarkan darah minimal gitu kan ada isu namanya dan saksi gitu kan bisa. Nah yang digunakan tadi itu ketika yang si yang mau kampanye itu yang mau itu mau kan tadi kan ada 2 meter, 1 meter kan gitu. Itu rata-rata di kampung kan seperti itu. Apalagi kalau saya dulu fanatik nggak mau terima dari pemerintah begitu, nggak mau dia aja dalam pemerintah gitu. Sekarang minta. Sekarang jadi dalam pemerintah. Iya, bahagia orang tua orang tua. Ada dulu ya. Sekarang bagian dari pemerintah. Ya udah. Alhamdulillah acara telah kita laksanakan dan Tunggu deh Pak Ustadz Badang. hasilnya nanti silakan teman-teman nanti kita bikin dulu secara Semuanya kan buat itu sore lagi biar kita dikasih. Iya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini menjadi bermanfaat bagi semua dan menjadi lebih baik untuk kita ke depan. Amin. Kita tutup dan mengucapkan syukur alhamdulillah yang Kemarin dibicarakan itu Bang, hubungan kita ke iya ini udah kita Udah masuk ke program ada masuk program yang saya sudah kami kunjungan ke instansi ke tokoh masyarakat tokoh agama kodat ya udah masuk ke program bersama udah dibahas di kita. Pokoknya tinggal tunggu nanti ini dibikin nanti baru kita actionnya ya. Nah tinggal nanti pas sudah dibikin contoh di program saya kan kunjungan ke instansi tadi nanti mau kemana kita yang paling penting kita konsep persiapkan materinya apa yang mau kita